Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Wahyu Kurniasari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan kegiatan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah untuk memenuhi salah satu tugas dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11, yaitu tugas demonstrasi kontekstual 3.1 dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rianti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Ya, pada kesempatan siang hari ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sesuai kepemimpinan yang Ibu lakukan selama ini di sekolah. Apa Ibu berkenan? Iya. Yang pertama, apa selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya dalam identifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral biasanya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila masalah tersebut melanggar hukum, berarti di dalamnya ada benar dan salah. Tetapi jika itu benar melawan benar, maka kasus tersebut termasuk dilema etika. Itu seperti itu. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu tadi, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Dalam pengambilan sebuah keputusan di sekolah, itu biasanya saya melakukannya dengan sangat hati-hati, yaitu dengan cara mempertimbangkan secara matang, dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah, mana yang paling benar, dan keputusan itu juga saya usahakan untuk tidak merugikan siapapun, tetapi menguntungkan banyak pihak. Yang jelas perlu dipertimbangkan dengan matang-matang, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Betul. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam pengambilan atau penyelesaian sebuah masalah, biasanya saya dengan mencari akar permasalahannya dulu atau penyebab-penyebab masalah tersebut itu terjadi. Jadi permasalahannya itu apa, terus mencari informasi-informasi yang benar dari pihak-pihak yang ada di sekitar yang terlibat, terus mengajak berdiskusi warga sekolah, misalnya guru atau mungkin wali murid atau mungkin komite, untuk dimintai sebuah masukan sebagai bahan pertimbangan. Jadi yang jelas harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum saya melakukan atau memutuskan suatu permasalahan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Ya, hal-hal yang dirasa efektif dalam pengambilan sebuah keputusan, yang jelas saya harus menganalisis dulu kasus yang terjadi, menentukan solusi atau cara menyelesaikan permasalahan tersebut, serta disesuaikan dengan norma atau aturan yang berlaku, dan tetap mengedepankan kepentingan umum. Bagus sekali Bu. Ya, kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Oke, biasanya tantangan yang biasa saya hadapi dalam pengambilan sebuah keputusan itu
itu jika ada permasalahan yang keduanya itu benar, dan saya juga harus menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada yang harus dirugikan. Jadi istilahnya tidak boleh pilih kasih, itu seperti itu. Ya, bisa Jawanya gitu ya, Iya, Bu, itu ya. seperti Iya. itu. Kemudian apakah selama ini Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, sejauh ini memang saya itu belum atau tidak memiliki jadwal tertentu. Biasanya itu begitu muncul ada kasus atau permasalahan, itu baru nanti tergugah untuk langsung menyelesaikan masalah tersebut dengan terlebih dahulu mengidentifikasi masalahnya apa, terus mencari solusi, caranya bagaimana, mengambil keputusannya seperti apa. Yang penting harus diambil dengan keputusan terbaik. Berarti insidental ya, Bu, tergantung. Iya, betul, tergantung ada masalah atau tidak gitu. Kalau ada masalah baru diselesaikan langsung. Harapannya kan tidak ada Iya, masalah. iya, harapannya tidak ada masalah. Iya, Bu. Betul. Selanjutnya nih, Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja ada, banyak ya, banyak rekan-rekan atau pihak-pihak tertentu yang biasanya saya libatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi tergantung, saya itu melihat persoalannya, karena di sekolah kan persoalannya itu tidak cuma berkisar pada guru, mungkin pada siswa, atau mungkin pada hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Jadi pihak-pihak yang biasanya dilibatkan bisa melibatkan guru atau tenaga kependidikan, melibatkan komite sekolah atau tetangga sekolah ataupun wali murid. Jadi melihat apa permasalahan yang terjadi, seperti itu. Yang terakhir, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu pengambilan keputusan dilema etika? Tentunya sangat banyak, Pak, pembelajaran yang bisa saya ambil. Biasanya kalau kita menghadapi masalah, apalagi itu kalau masalah tidak hanya terjadi satu kali, itu pasti kita bisa mengambil pembelajaran yang banyak. Misalnya ya, saya sebagai seorang pemimpin harus bisa bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, terus tidak boleh egois ataupun istilahnya mengambil keputusan itu sendiri, apalagi tanpa harus mempertimbangkan atau melihat penyebab-penyebab yang jelas. Jadi yang jelas intinya kita harus bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan agar tidak merugikan pihak-pihak yang terkait. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari Ibu kelak bisa saya terapkan seperti itu. Terima kasih, Bu, sekali lagi.